besar, yang telah berjanji dan selalu menepati. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kembali kita angkat pujian ini bersama-sama dengan hati yang penuh ucapan syukur. Akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Mari bersama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar musik naikkan pujian ini. Mari kita sama-sama berdoa, teman-teman. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Lebih besar dari situasi, lebih besar dari apapun yang kami boleh hadapi, Tuhan. Terlepas dari segala keadaan kami hari ini, Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami jauh dari Engkau, atau kami sudah lupa akan cinta kami terhadap Engkau, Tuhan. Tapi janji-Mu gak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau selalu menggenapinya, Tuhan. Janji yang kekal, perjanjian yang kekal, Tuhan, di mana Engkau, Tuhan, mengangkat hidup kami, Tuhan, masuk dalam rencana-Mu. Mari saya ajak setiap kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang besar, yang selalu menggenapi janjinya dalam hidup kami. Makasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan Engkau berjanji, Engkau menggenapi dalam hidup kami. Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan sekali lagi katakan,
Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kemenangan yang darimu Tuhan, Kau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Engkau baik. Haleluya. Mari kita mulai mengucap syukur sore hari ini. Katakan terima kasih, Engkau baik ya Allah. Haleluya. Janji-janji-Mu dalam hidup kami, kami bersyukur Tuhan. Mari saya ajak setiap kita pribadi lepas pribadi menyembah Tuhan. Mari setiap kita tidak usah pedulikan sebelah kanan, sebelah kiri kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Mari setiap kita mengucap syukur. Setiap kita yang berharap kepada Dia, setiap kita yang berdoa berharap kepada Dia, mari kita mengucap syukur. Karena sore hari ini perjanjian kita dengan Allah diperbaharui. Setiap kita boleh disegarkan, setiap kita boleh dipulihkan. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari jangan ada yang berdiam. Setiap kita katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami datang dengan ucapan syukur ya Allah. Oh, Engkau Yesus yang baik. Janji-Mu tidak pernah gagal, kasih-Mu tidak pernah lalai. Kasih setia-Mu dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Sekalipun kami tidak setia, tapi Engkau selalu setia buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, la la la. Haleluya. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Yesus. Kami bangga. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dalam hadirat-Mu malam hari ini Tuhan, kami datang Tuhan merendahkan hati kami. Kami mengakui Tuhan, Engkau yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan kami.
Sampai rencana-Mu jadi dalam hidup kami Tuhan. Sampai kehendak-Mu jadi dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan hati kami. Kami serahkan kehendak kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Oh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari katakan kembali, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari nyatakan, menyembah-Mu
Tuhan dan Raja, menyembahmu Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, mengikutimu Tuhan. Seumur hidupku di hadirat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku penuh di hadiratmu, di hadiratmu. Bahagiaku penuh, sekali lagi katakan, di hadiratmu. Bahagiaku penuh. Yang bersuka cita katakan haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Bahagiaku penuh. Yang berbahagia sore hari ini katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan bahagia kita penuh. Amin. Dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan, kita dikuatkan, kita diingatkan akan janji-janji Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah Eternal Covenant. Apa itu? Perjanjian kekal. Perjanjian abadi, betul sekali. Karena itu kasih tahu kanan kiri kita, kasih salam, katakan janji Tuhan abadi dalam hidupmu. Haleluya. Janji Tuhan abadi dalam hidupmu. Amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kita, supaya setiap hari hidup kita ada dalam janji Tuhan. Amin. Supaya setiap hari hidup kita ada dalam rencananya Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ayo Gracia. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa menjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan,
ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita angkat lagi dengan sukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Ayo tepuk tangan sama-sama. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo tepuk tangan sama-sama teman-teman. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, hidup kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, saudara. Wah, itu kalau dipikirin kata-katanya, wow, keren banget gitu ya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selama-lamanya. Hidup kita senantiasa dipimpin dari kemuliaan sampai kemuliaan. Walaupun seringkali kita bandel. Yang suka bandel? Yang suka terprosok ke jurang, ya kan, kayak domba-domba Tuhan, ya kan. Tapi setiap hari Tuhan selalu menuntun kita masuk dalam rencananya. Yang setuju katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Tepuk tangan sama-sama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ada semua perbuatanmu.
Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah semua memuji-Mu Tuhan. Segenap hati, segenap hati aku segenap jiwa, segenap jiwa ada dalamku Tuhan. Ayo angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku angkat suara, karena Roh-Mu Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di siap. Katakan, Kau terbesar dan mulia, aja semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar Tuhan. Katakan, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semuanya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kasih tos kanan kiri, katakan, Tuhanmu besar. Haleluya. Kasih tos. Ayo dong, ayo dong. Katakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, aja semua perbuatan. Terima kasih Tuhan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua sekali lagi, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos tapi pakai dua tangan ya, pakai dua tangan. Katakan Allahmu terbesar. Haleluya. Ayo dong kasih tos pakai dua tangan semuanya. Haleluya. Allahmu Allah yang terbesar. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam firman Tuhan. Seberapa banyak kita sudah siap dilawat oleh Tuhan? Yang siap boleh lambaikan tangannya, dilawat oleh Tuhan. Amin. Karena hari-hari ini kita berdoa, kita minta lawatan Tuhan. Ya, buat anak-anak muda, buat remaja, kita minta lawatan Tuhan. Kita minta perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu bisa mengubahkan hidup setiap kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore malam hari ini. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami siap dibaharui Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam persekutuan kami sore ini Tuhan. Ubahkan kami Tuhan, barui kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan pikiran kami Tuhan, tapi kami rindu Roh-Mu sendiri Tuhan,
yang menerobos hati kami. Roh-Mu sendiri yang melawat hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama nyatakan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau pelindung, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, Dia pelindung, penghibur, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, oh Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, oh, laut bergelora
mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada. Come on. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau kami boleh berkumpul dengan saudara seiman kami, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Nyatakan kuasa-Mu, berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang mendidik kami, firman-Mu yang menuntun kami. Bahkan kami percaya pulang dari gereja ini, firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Kami pulang dari tempat ini gak akan pernah sama lagi. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu, adik-adik semua, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Adik-adik semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan ya. Saya ingat kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu saya ada kesempatan datang ke tempat ini, cuman saya batalkan ya. Karena waktu itu anak saya terkena sakit Bapak Ibu ya, sakit flu Singapura kalau nggak salah waktu itu ya. Saya harus membawa anak saya ke rumah sakit Bapak Ibu ya. Anak satu-satunya soalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Yang sebelah sini siap? Ini pertanyaan Bapak Ibu, kalau pertanyaan tuh mesti dijawab Bapak Ibu ya. Siap belajar firman Tuhan? Gitu ya Bapak Ibu ya. Hari ini tema kita apa? Eternal Covenant ya. Waktu saya dapat tema itu, wah saya bilang ini temanya nih, wah dahsyat ya, luar biasa. Bapak Ibu setuju gak dengan saya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas perjanjian Bapak Ibu? Setuju gak ya? Itu sebabnya kenapa di dalam Alkitab kita ada dua perjanjian Bapak Ibu. Ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kenapa? Ya karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas perjanjian. Artinya begini Bapak Ibu. Artinya ketika Tuhan ingin menyatakan kehendaknya buat muka bumi ini Bapak Ibu, ya, dia bisa nggak Bapak Ibu lakukan kehendaknya di muka bumi ini turun tangan sendiri Bapak Ibu? Enggak nih, saya nanya dulu nih, Bapak Ibu serius ibadah nggak nih? Hah? Ya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Ya, menurut Bapak Ibu Tuhan mampu nggak turun tangan sendiri untuk menyatakan kehendaknya di muka bumi ini? Mampu nggak dia? Mampu, dan dia bisa Bapak Ibu. Setuju nggak? Tapi yang luar biasa dari Tuhan kita adalah ketika dia ingin menyatakan kehendaknya, dia bikin perjanjian dulu dengan manusia Bapak Ibu. Dan ketika dia bikin perjanjian atas manusia, Tuhan tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Dia Allah yang merdeka, dia Allah yang freedom, dia Allah yang bebas bikin apa aja. Tapi satu hal Bapak Ibu, Tuhan tidak bisa keluar dari perjanjiannya. Itu sebabnya ketika dia berjanji, dia terpenjara dengan perjanjiannya sendiri. Dia tidak bisa mengingkari perjanjiannya. Saya kasih contoh Bapak Ibu, bangsa Israel, setuju nggak? Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, setuju? Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Israel kemudian memberontak kepada Tuhan. Bangsa Israel nggak taat sama Tuhan. Tapi Tuhan ya
tetap sayang sama bangsa Israel. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya Tuhan kirimkan nabi-nabinya. Tapi masalahnya sama bangsa Israel, nabi-nabi Tuhan juga ditolak. Nabi-nabinya dibunuh Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini kalau Bapak Ibu lihat, pernah pergi ke Israel Bapak Ibu? Belum ya, salah nanya nih ya kan. Yang punya kerinduan pergi ke tanah perjanjian, yang punya kerinduan lambaikan tangan ya. Yang mengangkat tangan terjadilah sesuai dengan iman ya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, nabung. Ya. Jangan ngarepin mujizat mulu Bapak Ibu ya, nabung. Ya, lakukan bagian kita, nanti Tuhan lakukan bagiannya ya. Saudara, kalau saudara lihat peta Israel itu negara kecil Bapak Ibu ya. Dia negara ya ilah di peta tuh nggak ada sejempol saya Bapak Ibu, dikelilingi oleh negara-negara muslim Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa, negara yang segede jempol doang di peta tidak mampu dikuasai oleh negara-negara Islam Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan di atas perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan yang pegang komitmen Bapak Ibu. Kalau dia sudah berjanji, dia sudah berkomitmen. Artinya apa? Sekalipun Israel menolak Yesus Kristus, menolak Tuhannya, maka apa yang terjadi? Tuhan tetap setia dengan perjanjiannya. Dia tetap menyertai bangsa Israel yang mengerti, katakan haleluya. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau Tuhan kita adalah Tuhan di atas perjanjian, harusnya saudara dan saya adalah orang-orang yang senantiasa memegang perjanjian Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya, harusnya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang punya komitmen dalam kehidupan. Halo? Apa sih yang membedakan antara kekristenan dengan agama lainnya Bapak Ibu? Apa yang membedakan orang yang percaya Tuhan dengan orang fasik di luar sana? Perbedaannya terletak pada komitmennya Bapak Ibu. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya hari-hari ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen nggak punya komitmen Bapak Ibu. Nah itu masalahnya. Nggak setia dengan perjanjian yang dia bikin Bapak Ibu. Dia mengingkari perjanjian-perjanjiannya. Itu sebabnya nggak heran Bapak Ibu kalau kita melihat ada orang-orang percaya yang kemudian mereka rajin kebaktian, rajin beribadah, tapi mereka hancur dalam rumah tangga Bapak Ibu. Mereka nggak setia. Orang Kristen kebaktian jam 5 hari Minggu tapi selingkuh jalan terus. Pernah lihat Bapak Ibu? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, bukan jemaat di tempat ini, jemaat gereja sebelah itu. Betul gak? Iya kan? Bukan hanya sekedar dalam rumah tangga, bukan sekedar memegang perjanjian dalam pernikahan. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita minjem duit Bapak Ibu, kita mau balikin bulan depan. Begitu tanggalnya apa yang terjadi? Mundur lagi. Banyak yang kayak begitu Bapak Ibu. Itu sebabnya banyak orang melihat Bapak Ibu betapa orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia. Oleh sebab itu ada begitu banyak orang yang melihat orang percaya, orang yang beribadah kepada Tuhan tidak ada bedanya dengan orang-orang fasik Bapak Ibu. Halo. Hari ini harusnya kalau kita menyadari Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dengan perjanjiannya, harusnya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, harusnya saudara dan saya dikenal karena kita punya komitmen. Halo? Masih ada orang di sini? Nggak apa-apa ya, galak-galak dikit Bapak Ibu ya. Ya, pendeta akhir zaman mesti begini Bapak Ibu. Jangan lembek-lembek. Ya. Perjanjian itu apa sih Bapak Ibu? Komitmen itu apa sih? Komitmen adalah sifat dari perjanjian atau covenant Bapak Ibu, adalah selalu melibatkan dua orang atau lebih. Katakan sama-sama, dua orang atau lebih. Kemudian pihak yang pertama mengerjakan bagiannya, pihak yang kedua juga mengerjakan bagiannya, maka seluruh konsekuensi dari perjanjian tersebut akan terjadi Bapak Ibu. Setuju nggak? Itu sebabnya tadi saya bilang sama Bapak Ibu, siapa yang punya kerinduan untuk nyampe di tanah perjanjian menginjakan kakinya? Saya bilang apa? Nabung ya
ya kan? Lakukan bagian saudara, Tuhan lakukan bagiannya. Kalau kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya, maka konsekuensi atas perjanjiannya, percayalah dengan iman, saudara pasti akan nyampe pergi ke sana. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu ya. Ya. Apa sih pengertian dari komitmen? Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya komitmen Bapak Ibu. Pengertian yang pertama dari komitmen adalah komitmen adalah sebuah keputusan yang diikuti dengan tindakan yang konsisten tanpa jalan mundur. Katakan sama-sama, keputusan yang diikuti dengan tindakan konsisten tanpa jalan mundur. Oke. Jadi komitmen itu bukan hanya sekedar keputusan. Banyak orang hanya sekedar memutuskan. Halo? Makanya ada orang-orang yang kalau di KKR kan gitu ya. Wos, ya kan? KKR yang dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Sakti Mandraguna Bapak Ibu ya. Ya, jemaat di altar call, wah jemaat nangis-nangis. Siapa yang mau bikin keputusan untuk setia dan percaya kepada Yesus, wah di altar call nangis. Tapi masalahnya begitu keluar dari pintu gereja, blow on lagi. Pernah lihat gak Bapak Ibu? Hah? Keluar dari pintu gereja, jangankan minggu depan ya kan, 3 hari kemudian ya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena cuma sekedar keputusan Bapak Ibu. Keputusan itu bukan komitmen, setuju gak? Minimal kasih kode lah Bapak Ibu, jangan diem-diem aja gitu. Saya ulang sekali, komitmen bukan hanya sekedar keputusan, ya kan? Saya kasih contoh, ada 3 ekor kucing di atas meja. 2 ekor kucing memutuskan untuk turun. Pertanyaannya, ada berapa ekor kucing yang tersisa di atas meja? Saya ulang ya kan. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, saya pendeta sabar. Ya kelihatan dari wajah dan suaranya kan sabar Bapak Ibu ya. Ada 3 ekor kucing di atas. Berapa ekor kucing? 2 ekor kucing memutuskan untuk turun dari meja. Pertanyaan saya, berapa yang tersisa di atas meja? Kenapa 3? Karena yang 2 baru memutuskan. Iya kan? Dia belum turun, dia hanya baru memutuskan Bapak Ibu. Yang setuju katakan haleluya. Jadi yang tersisa masih berapa? 3. Jadi keputusan bukanlah sebuah komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen adalah sebuah keputusan yang diikuti dengan tindakan yang konsisten tanpa apa? Jalan mundur. Itu sebabnya kenapa orang-orang percaya dituntut untuk pegang perjanjian. Itu sebabnya kenapa saudara dan saya harus pegang dalam covenant-nya Tuhan. Kenapa kita harus jadi orang-orang yang punya komitmen? Karena sekali kita masuk, tidak ada jalan untuk mundur. Hei, wanita-wanita yang belum menikah, angkat tangannya. Nah, belum menikah nih ya. Sekali masuk, tidak ada jalan untuk mundur dalam pernikahan. Halo? Yang udah menikah boleh lambaikan tangannya? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, sudah terlanjur basah. Sekali saudara mengikat perjanjian, udah gak bisa mundur lagi Bapak Ibu. Udah, terima. Yang mengerti katakan amin. Makanya yang muda-muda nih yang belum pada menikah, pilih pasangan hidup hati-hati. Kenapa? Sekali engkau masuk dalam pernikahan, engkau udah gak bisa mundur lagi. Engkau gak bisa bernyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku, atau jadi ternyata itu yang nyanyi bapak emaknya juga udah cerai.
Karena pulangkan saja aku pada ayahku, atau kalau atau kan berarti udah split Bapak Ibu. Yang mengerti kata. Nah ini makanya jangan suka nyanyi lagu ini karena di dalamnya ada kutu keturunan Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Kalau kita udah masuk nggak bisa kembali. Halo. Tidak ada jalan untuk kembali. Sekali engkau berjanji di hadapan Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, engkau berjanji mengikat perjanjian untuk menikah seumur hidup, tidak ada jalan kembali. Halo? Ada seorang yang luar biasa, namanya Hernando Cortés. Pernah dengar nama ini, Hernando Cortés? Hernando Cortés ini adalah seorang pelaut ya, yang menguasai dan menemukan tanah Meksiko. Sebelumnya sudah ada penjelajah ya, yang menemukan tanah Meksiko, tapi mereka tidak bisa menguasai tanah Meksiko. Hanya Fernando Cortés yang bisa menguasai tanah Meksiko. Kenapa? Karena di tanah itu ada suku-suku Indian yang sangat bengis dan suka membunuh orang. Bahkan bukan hanya sekedar bunuh orang, orang-orang Indian yang menduduki tanah itu makan orang. Halo? Satu hari Hernando Cortés ya diutus untuk menguasai ya daerah itu, tanah itu yang diduduki oleh orang-orang Indian yang sangat bengis dan kejam. Dengan 600 prajuritnya, dia pergi menemukan daratan itu. Ketika turun sampai di pantai, keputusan yang luar biasa yang dilakukan oleh Hernando Cortés adalah dia bilang kepada para pelaut-pelautnya, bakar kapal. Katakan sama-sama, bakar kapal. Jadi bakar, kapalnya dibakar, itu artinya apa tuh? Tidak ada jalan kembali. Tidak ada jalan pulang. Dan yang luar biasa, karena dia memutuskan untuk bakar kapal, maka apa yang terjadi? Dalam kurun waktu 6 bulan, tanah itu dikuasai oleh Hernando Cortés. Itu sebabnya kenapa sejarah mencatat yang menemukan tanah atau benua Meksiko bukan di Ternicolas, tapi Hernando Cortés. Yang mengerti katakan amin. Karena apa? Kapalnya dibakar. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, mesti bakar kapal. Tidak ada jalan untuk kembali Bapak Ibu. Ada amin? Nah pengertian yang kedua dari komitmen, ya ini definisi yang kedua nih Bapak Ibu ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan komitmen? Komitmen adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada seseorang atau suatu tujuan tanpa menahan sesuatu. Jadi ketika saudara sudah berkomitmen, komitmen kepada apa? Saudara komitmen kepada pasangan, saudara komitmen kepada sekolah, saudara komitmen kepada kampus, saudara komitmen kepada perusahaan tempat saudara kerja. Artinya ketika saudara sudah sign kontrak, saudara sudah tulis perjanjian, artinya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya tanpa kita menahan sesuatu. Oleh sebab itu begini teman-teman, kalau hari ini engkau masih sekolah, sekolahlah dengan serius, sekolahlah dengan sungguh-sungguh. Halo? Kalau hari ini engkau masih duduk di bangku kuliah, ya kuliahlah dengan benar. Jangan pacar-pacaran dulu, kuliah dulu yang benar. Nanti kalau kamu udah punya karir, pacar akan nyari kamu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Ya kan? Nanti kalau kamu udah kerja, berikan yang terbaik dari semua potensi dan talenta yang kamu miliki. Serahkan semuanya tanpa menahan sesuatu. Halo. Dan itulah yang dilakukan sama Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan contohnya kepada kita bagaimana dia
memberikan contoh sebuah komitmen yang luar biasa untuk kita contoh. Dia datang ke dalam dunia, dia kemudian mati tersalib, dan sebelum mati tersalib, sehari sebelumnya di Taman Getsemani, Bapak Ibu, dia berdoa kepada Bapaknya, dan doanya apa? Ini doa Yesus yang terkenal. Yesus berkata begini, Tuhan kalau boleh, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Halo? Saya mau nanya, Yesus punya keinginan gak? Yesus punya keinginan gak? Aduh, rasanya saya udah mau pulang nih Bapak Ibu. Kayak khotbah sama tembok Bapak Ibu. Yesus punya keinginan gak? Ya dijawab dong enak gitu. Kenapa belum gosok gigi apa belum makan? Saya ulang. Yesus punya keinginan gak? Keinginan Yesus apa? Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Dia punya keinginan, tapi yang luar biasa kita lihat komitmen Yesus. Dari statement doa Tuhan Yesus yang terakhir. Yesus berkata begini, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Bapa, biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan apa yang terjadi besok harinya? Itu dia. Udah pernah nonton film The Passion of the Christ? Itu dia. Dia taat, dia komitmen, dia setia dengan perjanjiannya sampai dia mati di atas kayu salib. Kalau Tuhan kita aja memberikan contoh, dia memberikan segalanya buat kita. Harusnya saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang pegang komitmen. Jangan kau yang berjanji. Kalau yang begini-begini saudara jawab ya. Kalau yang firman Tuhan diem aja melongo. Ya, pengertian yang ketiga, ini masih banyak bahannya Bapak Ibu ya. Ya, kira-kira sampai jam 9 malam lah. Pengertian yang ketiga, komitmen itu apa? Komitmen itu adalah, perhatikan baik, bukan sekedar menjaga apa yang kita punya. Komitmen itu adalah melipat gandakan apa yang kita punya. Komitmen itu apa?
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima lah. Oke, kita baca sama-sama. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Makedonia. Oke, surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, cuman suratnya ini kemudian Paulus mention sebuah jemaat yang luar biasa, namanya jemaat di Makedonia. Kita baca sama-sama, ada 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam satu penderitaan. Hah? Satu itu atau berbagai? Berbagai itu banyak atau satu? Berarti jemaat di Makedonia dicobai dengan berapa penderitaan? Banyak, setuju ya? Bukan cuma satu penderitaan loh, banyak penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka miskin. Hah? Meskipun mereka miskin, mereka miskin. Miskin apa sangat miskin? Coba lihat tampang samping kanan samping kiri. Lu masih beruntung. Hah? Jemaat di Makedonia ini apa? Sangat miskin Bapak Ibu. Namun mereka kaya akan kemurahan. Ayat yang ketiga firman Tuhan katakan apa? Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa luar biasanya jemaat di Makedonia. Ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? 1, 2, 3. Ayat yang kelima kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada dahsyat. Mati Makedonia. Saya mau nanya nih, tolong jawab dengan jujur, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh. Tolong dijawab ya. Jangan pelanggan promo. Siap? Saudara kalau jadi pendeta, saudara adalah hamba Tuhan. Saudara disuruh milih jemaat mana yang saudara mau layani. Saudara pilih jemaat Makedonia. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu. Jemaat Korintus tuh jemaat yang ideal. Kenapa ideal? Karena karunia-karunia rohani semua talenta itu ada di dalam jemaat Korintus. Dalam ibadah-ibadah mereka, semua manifestasi karunia rohani komplit di jemaat Korintus. Bahkan Paulus berani berkata, jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari peta kota Korintus itu dilalui jalur perdagangan, Bapak Ibu. Kota yang dilalui jalur perdagangan, kotanya pasti maju. Setuju? Kalau kotanya maju, banyak orang kaya, banyak orang sukses. Setuju? Itu dia. Makanya tidak heran Paulus menyebut Korintus sebagai jemaat yang kaya. Tapi masalah dari jemaat Korintus adalah mereka ini jemaat yang pelit, jemaat yang medit. Kikir paman gober. Tahu paman gober ya? Yang tahu tua pasti. Benar Bapak Ibu ya? Ketika gereja, ketika pelayanan butuh sesuatu dari mereka, mereka menutup mata daripada pelayanan tersebut. Itu sebabnya ketika Paulus menuliskan tentang
Kalau saya disuruh milih, ya boleh juga lah jemaat di Makedonia. Ya. Nah hari ini kita juga akan baca Bapak Ibu ya. Ini kisah tentang yang ada di dalam perjanjian lama, dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Kita akan belajar dari pahlawan-pahlawan Daud. Orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang pegang komitmen Bapak Ibu. Ya. 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Isiba'al, orang Hakmoni, kepala Triwira, perhatikan baik. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam sekali pertempuran. Berapa yang mati? Ngeri. Pernah nonton film Rambo yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Sylvester Stallone? Film Rambo kan gitu baik. Ya, jagoannya satu nggak mati-mati kan. Saya mau nanya, film Rambo itu inspirasinya dari mana? Dari Alkitab Bapak Ibu ya kan. Nggak mati-mati ya kan, luar biasa nih kan. Ayat yang ke-9 coba kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-9 demikianlah firman Tuhan, kita baca 1, 2, 3. Dan sesudah dia Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk 3 pahlawan itu, perhatikan baik. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal apa katanya? Orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat yang ke-10 perhatikan baik. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Perhatikan baik. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk Bapak Ibu bisa lihat ya. Pahlawan Daud dengan rakyat Israel. Hah? Pahlawan Daud diserang sama orang Filistin. Rakyat Israel udah kabur. Pahlawannya tetap bersama-sama dengan Daud, nemenin Daud. Ini baru orang yang punya komitmen Bapak Ibu. Iya kan? Halo? Nanti begitu menang, baru rakyatnya kembali datang hanya untuk merampas. Masih kuat dengerin saya? Ayat yang ke-11. Ini masih banyak nih Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang
tanah penuh apa? Wah, ini brandebon Bapak Ibu. Tahu masakan brandebon? Yang ada babinya itu Bapak Ibu? Wah, itu sedap. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, ayat yang ke-12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Perhatikan baik. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Bapak Ibu, waktu saya mempelajari ayat firman Tuhan ini, perhatikan baik Bapak Ibu. Di mana ada orang yang setia, di mana ada orang yang pegang komitmen, firman Tuhan selalu berkata, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Halo? Ya nggak ada amin ya, nggak masalah juga sih. Ayat yang ke-14, lanjut. 14 baca, 1, 2, 3. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu. Katakan sama, Daud ada di gunung. Oke, Daudnya ada di mana? Gunung. Dan pasukan penduduk orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Daud ada di mana? Filistin ada di mana? Oke, ngerti ya? Lalu timbullah keinginan pada Daud dan dia berkata begini, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di pintu gerbang. Jadi Daud punya keinginan. Daud itu berasal dari Bethlehem, setuju ya? Betul nggak? Makanya Yesus dikatakan anak Daud. Kenapa? Sama-sama lahir di Bethlehem Bapak Ibu. Oke? Nah di Bethlehem itu ada air minum dari perigi Bapak Ibu. Di sini ada yang orang luar daerah gak? Orang Batak, orang Medan, atau orang Batam, ada? Oh enggak, ini orang Bekasi semua ya, sorry. Kampung saudara Bekasi ya? Ada orang luar kota gak? Hah? Kok gak ngaku sih? Orang luar daerah, daerah mana kau? Kau orang Bangka. Tapi kau domisili di Bekasi kan? Hah? Iya Jakarta, kau domisili di Jakarta lah ya? Kan kamu kangen kan makanan-makanan Bangka kan satu hari kan? Song sui. Iya kan? Capcay babi. Lu bukan orang Bangka asli lu bro. Lahir di Bangka, gede di Bangka gak? Iya, masa gak tau song sui? Gak tau. Oh sorry, orang Advent gak makan daging ya. Jemaat ada-ada aja memang kadang-kadang. Saudara ngerti ya, saudara paham apa yang saya maksud ya? Kadang-kadang kalau kita udah keluar kota kan kadang-kadang kita kangen makanan kita masih kecil kan, setuju gak? Nah Daud kepengen minum air dari perigi yang ada di Bethlehem Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-16. Lalu ketiga pahlawan itu, perhatikan baik. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dalam perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai
Siap? Oke. Yang terakhir nih Bapak Ibu ya. 2 yang terakhir. Masih kuat dengerin saya? Oke. Apa upah bagi orang yang pegang komitmen? Saudara kalau setia dengan perjanjian, saudara pegang komitmen, saya mau kasih tahu, komitmen saudara tidak akan sia-sia, ada upahnya. Tuhan akan memberikan upah. Apa upah bagi orang-orang yang pegang komitmen? Kita mau buka Alkitab kita, Amsal 3 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ayat yang ketiga terlebih dahulu. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan, katakan sama-sama, kasih setia. Ya, kasih dan setia itu apa? Komitmen Bapak Ibu. Janganlah komitmen itu meninggalkan engkau. Kalungkanlah komitmen itu pada lehermu dan tuliskanlah komitmen itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat kita baca dengan suara semangat 45. 1, 2, 3. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Orang yang setia, orang yang pegang komitmen, orang yang sungguh-sungguh, orang yang menyerahkan hidupnya, orang yang melipat gandaan talentanya adalah orang-orang yang setia. Dan orang-orang yang pegang komitmen, saya mau kasih tahu, saudara akan dihormati. Bukan hanya sekedar dihormati manusia, Tuhan akan menghormati saudara. Lumayan 1 orang Bapak Ibu ya. Jadi penghiburan Bapak Ibu daripada nggak ada sama sekali Bapak Ibu ya. Memang jemaat ini berat sekali untuk cari amin Bapak Ibu ya. Udah terakhir dah. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat yang kedua, Abraham memperanakan Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ayat yang keempat, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan. Ayat yang kelima, perhatikan baik. 1, 2, 3. Salomo memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja. Coba ulang dulu Bapak Ibu ayat yang kelima. Coba ulang dulu ya kan. Katakan sama-sama Rahab.
Daud memperanakan Salomo dari kenapa istri Uria tidak, istri Uria namanya siapa? Bathsheba. Kenapa tidak ditulis Bathsheba? Kenapa yang ditulis istri Uria? Padahal ada dua nama perempuan ditulis. Tapi kenapa giliran Bathsheba dan disebut nama Bathsheba? Yang disebut adalah istri Uria. Pasti jangan baca silsilah. Kalau ini kan baru dengar juga hari ini. Kenapa yang ditulis istri Uria bukan Bathsheba? Yang bisa jawab angkat. Yang jawabannya benar, pulang saya kasih angpau, satu orang 1 juta. Tapi kalau saudara salah jawab, ya saudara mesti kasih saya angpau 1 juta.
Belajar sesuatu hari ini Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu ya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan Kamu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, ya Tuhan, bejana-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidup. Kami bawa hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Biar hari ini kami jadi orang-orang yang pegang perjanjian. Kami jadi orang-orang yang punya komitmen ya Bapa, supaya kami dihormati manusia dan dihargai oleh Allah. Namun harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, Tuhan, untuk memuliakan. Sekali lagi dengan iman, sama-sama katakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, oh Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita sederhana. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan di atas perjanjian. Kualitasnya Dia, karakternya Dia pegang komitmen. Harusnya saudara dan saya, kita keluar dari gereja ini, kita dikenal karena kita orang-orang yang pegang perjanjian. Yang mengerti katakan amin. Orang yang setia, orang yang punya komitmen, bukan hanya sekedar dihormati manusia, tapi juga dihargai oleh Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, saya juga bukan dari latar belakang orang yang benar Bapak Ibu. Saya ini latar belakang narkoba, orang gak percaya sama saya. Tapi ketika saya ada di dalam Tuhan,
Tuhan mengubah kehidupan saya. Kalau hari ini Bapak Ibu, saya tampil berkhotbah, nyampaikan firman Tuhan dari satu gereja ke gereja lain Bapak Ibu. Saya dihormati manusia, bukan karena kuat dan gagah saya. Karena saya percaya janji Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan mengangkat kehidupan saya. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa pulihkan orang yang hancur modelnya kayak begini, saya percaya Tuhan yang sama juga pasti akan bisa memulihkan kita semua di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Saudara mau dihormati manusia, saudara mau dihargai oleh Allah, yang mau boleh lambaikan tangannya, yang melambaikan tangan kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Come on! Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, oh Tuhan, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Aku bersama di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Katakan, tingmu seumur hidup, masuk dalam rencanamu, rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendak kami, ku serahkan. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan. Sekali lagi katakan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Mari ambil komitmen malam hari ini. Setiap kita di sini ada anak-anak, remaja, engkau pemuda, juga dalam keluarga muda. Setiap kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau jadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang terbawa arus dunia ini, tapi kita mau jadi orang yang berbeda. Seperti pahlawan-pahlawan Daud yang berdiri memegang senjata sampai akhirnya. Demikian juga setiap kita mau berdiri bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi teman-teman kita. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau ikut-ikutan mereka, tapi kita mau ambil komitmen malam hari ini. Kita mau menjadi orang-orang yang mengikuti Kristus dengan luar biasa, dengan komitmen, dengan kasih dan setia kepada Tuhan Yesus. Yang mau dengan kasih dan setia, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau malam hari ini. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap kami, menembus roh, masuk dalam loh hati kami Tuhan, tertanam dalam setiap kami, remaja, pemuda, keluarga muda di tempat ini. Kami bersyukur buat Kak Dieter, Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa, menyampaikan suara kenabian-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, kami perlu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh mengoreksi kami,
mengarahkan kami Tuhan, masuk dalam jalan-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu. Pakai keluarganya, pakai anak istrinya Tuhan, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Biarlah segala pujian dan syukur kami kembalikan bagi Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus yang sudah mengambil komitmen malam hari ini, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk teman-teman, kita mau dengarkan pengumuman. Karian, boleh pengumumannya Karian? Tolong Karian pengumumannya. Kareno, sorry. Baik teman-teman, selamat malam. Spada Sport seperti biasa kita akan lakukan setiap awal bulan. Hari Sabtu tanggal 3 Agustus jam 5 sore kita bertemu kembali lagi di Jian Jaya Badminton ya. Saya harapkan teman-teman menyediakan waktunya untuk kita sama-sama berkumpul, sepada saling menyapa dan saling berdoa sama-sama. Lalu lanjutnya Kareno, fellowship ya untuk teman-teman remaja maupun pemuda-pemudi juga boleh ini ikutan fellowship juga Sabtu jam 20.00. Ada yang secara onsite tapi ada yang secara onsite ya, udah onsite. Oh sudah onsite ya, sudah full onsite. Jadi jam 4 sore, kalau hari Sabtu jadi jam 4 sore ya, setiap Sabtu fellowship. Lalu sepada dan doa untuk kita setiap untuk keluarga muda PKM dan pemuda-pemudi ya, gabung di Sabtu ini jam 20.50 setiap hari Sabtu malam, minggu pertama, kedua dan ketiga. Ya, minggu 23 aja. Oh ya, minggu 23 karena minggu pertamanya kita Spada Sport, sorry saya lupa. Lanjut. Oke, kita untuk bulan depan itu Pendeta Ian Marlon Minggu 25 Agustus ya, jam yang sama seperti hari ini, dan temanya kebetulan nih temanya pakai bahasa kita ya. Kemarin kan bahasa Inggris terus kan. Jadi saya lebih mudah mengatakannya, doa bagi Indonesia ya. Oke. Lanjut. Nah, ini saya mau mengingatkan kembali, kita mengingatkan kembali bahwa teman-teman baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Kita perlu agar iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Saya mau mengajak teman-teman yang sudah lama tidak ikutan absen, ambil bagian. Mari kita sama-sama membaca Alkitab 2 pasal dalam satu hari. Ada lagi? Nah, ini acara yang kita tunggu-tunggu juga, Glamping Day tanggal 15-16 September. Bahwa lokasinya ada di daerah Ciater ya. Kami mengundang teman-teman yang mau ikut juga, mau yang single juga boleh ikut, itu membayarnya 50.000 tuh, udah ada tulis di situ single ya. Kalau yang keluarga menabungnya 100 ya. Jadi dari mulai bulan Januari ya, Januari, Februari, Maret sampai September. Jadi kita tabung, baru nanti Septembernya kita sama-sama jalan-jalan ke sana. Ada lagi? Sudah? Oke, baik. Itulah sementara pengumumannya. Silakan Pak Kris. Baik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba waktunya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sambil kita menaikkan pujian tiada terukur. Kepada yang bertugas silakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Wow. Kasih setiamu besar selamanya.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Mari kita undang untuk jemaat sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan menaikkan pujian ini bersama-sama. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajak perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Baik, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih karena pada malam hari ini kami telah memberikan yang terbaik daripada kami dalam persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat menjadi salah satu sarana untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan berkat kepada setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk teman-teman. Hari ini juga kita mau sama-sama merayakan yang berulang tahun selama bulan apa ini? Bulan Juli. Dari pertemuan kita bulan lalu deh. Yang belum maju ke depan, ayo maju ke depan yang bulan Juli. Ale, ada lagi bulan Juli? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayo tepuk tangan sama-sama. Happy birthday to you. Ku ucapkan sarabida dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Sekali lagi, happy birthday to you. Ku ucapkan sarang hamidah dan tertawa bersamamu. Happy birthday to you. Ku berdoa kau selalu bahagia karena Tuhan mengasihimu. Amin. Silakan. Juga hari ini ada ulang tahun pernikahan. Waduh, Kak Steve dan Dewi deh sekalian. Ayo boleh maju ke depan.
Kita kasih tepuk tangan dong. Sini Dewi agak geser ke tengah boleh. Ale agak ke kanan, Ale Igi agak ke kanan. Ya, oke. Jadi hari ini ada yang ulang tahun, ada yang sudah perjanjian terlanjur tadi 17 tahun. Ya, oke ya. Yuk boleh ditiup sama-sama ya. Oke ya. Yuk kita tiup sama-sama. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita sama-sama mau berdoa untuk yang berulang tahun ya. Kak Ana boleh Kak Ana berdoa untuk yang ulang tahun. Nanti Kak Alfian doa tutup berkat ya. Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita hari ini, kami sudah diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa kalau kami ada itu karena kami hidup oleh janji. Janji firman-Mu yang meneguhkan kami. Sehingga kami boleh ada seperti kami ada saat ini. Bahkan kami saat ini Tuhan merasakan turut berbahagia. Di mana saudara-saudara kami Tuhan karuniakan pertambahan usia. Berdoa untuk Igi, berdoa untuk Ale, berdoa untuk Kak Dewi, demikian juga untuk ulang tahun perkawinan untuk Kak Dewi dan Kak Steve. Amin. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan pertambahan usia, biarlah juga mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupannya. Janji-janji yang indah di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Mampukan untuk mereka terus berproses untuk meraih masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan, secara khusus anak-anak-Mu yang hari ini dalam bulan Juli ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan dalam satu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Sekali lagi happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan kembali teman-teman. Yuk kita mau tutup ibadah ini. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau doa syafaat. Setelah itu nanti ditutup doa berkat sama Kak Alfian ya. Oke, yuk kita satu hati yuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah. Dan kami percaya Tuhan lawatan-Mu terjadi Tuhan, dan biarlah setiap firman yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta Dieter Nicholas boleh bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan biarlah itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Bapak Pendeta Dieter Nicholas juga bersama keluarga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bersama keluarga Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan dapat membawa banyak jiwa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami PKM yang saat ini belum dapat hadir bersama dengan kami. Kau memberkati mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berikan kekuatan Tuhan, supaya untuk bulan depan mereka boleh bersama dengan kami beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami tidak tahu masalah mereka Tuhan, tapi biarlah Tuhan berikan kekuatan, pengharapan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan, keluarga mereka yang sedang sakit, apapun penyakit mereka, biarlah Tuhan Yesus yang sembuhkan, Tuhan Yesus yang jamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kemenangan Tuhan dan kesembuhan, sehingga mereka boleh dapat beribadah ke tempat ini Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan.
Biarlah lawatan yang daripadamu mengalir atas bangsa ini Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, dan para menteri juga Tuhan. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau Tuhan, dengan kasih dan kebenaran yang daripadamu Tuhan, sehingga Indonesia boleh ada dalam lindungan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera-Mu, penuh dengan kemakmuran yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk teman kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan kasih-Mu dan penyertaan-Mu terus mengalir dalam hidup kami sepanjang hari ini dan sepanjang hari ke depan kami nanti Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semua doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan saat ini kami menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Ibadah kami sudah selesai ya Tuhan, tapi kehidupan kami belum selesai di hadapan Engkau. Dan oleh karenanya ya Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan. Teman-teman ini kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa, berkat yang kudus dan mulia dari Gembala Allah kita Yesus Kristus, serta berkat pertolongan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa menjagai kehidupan kita, menyertai hidup kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam kanan kiri. Haleluya, God bless. Tim tari jangan lupa bulan depan doa bagi Indonesia. Haleluya.